Namaste teman-teman, selamat datang kembali di video pembelajaran dengan saya Effendi Wang. Ada satu pertanyaan menarik dari sahabat saya. Kenapa saya mau share ini? Karena menurut saya ini pertanyaan memang spesifik, tapi sebenarnya bisa memberkahi banyak makhluk, teman-teman semua. Karena secara umum sebenarnya pertanyaan banyak orang. Ini sebuah pertanyaan di suatu grup di kelas saya, ya, yang sedang membahas dorongan hati The Art of Living. Nah, di depan lebih dari 100 orang, dia bertanya, saya apresiasi sekali keberaniannya, dan tentunya ini memberkahi banyak orang. Dia bertanya, saat ini saya punya dorongan kuat untuk berpoligami, boleh nggak? Jadi jawabannya, dia berharap jawabannya boleh atau tidak. Gitu, saya hening sejenak, saya coba berpikir, ya. Jelas ini bukan tentang boleh atau tidak. Kalau boleh atau tidak, silakan teman-teman mengikuti keyakinan teman-teman, ya, apa yang diajarkan di agama teman-teman masing-masing, gitu ya. Kalau yang teman-teman cari adalah boleh atau tidak. Tapi kalau saya lebih terdorong untuk bukan membahas tentang boleh atau tidaknya. Kenapa? Karena yang perlu disadari, berpoligami itu tidak lebih buruk dari tidak berpoligami, ya. Tidak berpoligami, ya, itu tidak lebih baik dari berpoligami. Ini faktanya loh teman-teman. Jadi bukan berarti semua poligami itu buruk, gitu ya. Bukan semua yang tidak berpoligami itu baik. Nah, itu teman-teman harus pahami itu, ya. Jadi nggak semua orang yang berpoligami itu jelek, yang bagus juga ada. Contohnya pun ada, gitu ya. Nabi Muhammad, gitu ya. Terusnya banyak lah yang lain-lain, ya, yang berpoligami tapi kehidupannya semakin indah, semakin baik, ya tentunya dengan caranya masing-masing, ya. Begitu juga yang tidak berpoligami, ada nggak yang jelek, yang hancur kehidupannya, rumah tangganya? Banyak, gitu loh. Ya, tapi yang baik ada nggak? Ya ada. Jadi berarti bagaimana kita mengetahui kita mau cari sesuatu yang kalau kita akhirnya memutuskan berpoligamilah yang indah. Ya, yang indah. Kalau tidak, bertidak poligamilah yang indah. Kan itu yang jauh lebih penting. Ya. Nah, bagaimana caranya? Kalau saat ini kita nggak tahu caranya, salah satu caranya adalah berdoa dan berlatih. Berdoa dan berlatih apa? Berdoa, minta tuntunan Tuhan untuk satu, memberikan kebijaksanaan. 2, dibukakan hati kita supaya cinta dan kasih kita semakin luas, semakin mekar kepada semua makhluk. Itu. Jadi sesederhana itu. Jadi kenapa seperti itu? Karena ketika kita berdoa mohon Tuhan, ya, punya intensi kuat untuk memperluas cinta kasih kita, membuka hati kita kepada semua makhluk kebaikan, diberikan kebijaksanaan, penerangan. Maka suatu hari nanti, ya, kita dikarmakan. Karmakan itu artinya sebab kondisi, ya. Bukan karma baik, karma bukan. Sebab kondisinya memang arahnya lebih ke poligami. Maka kita akan dituntun berpoligami yang indah, yang sedikit menyakiti, yang memberikan banyak kita pencerahan. Begitu juga akhirnya kalau kita memutuskan untuk tidak berpoligami. Kita jadinya memutuskan tidak berpoligami yang mencerahkan, yang indah. Jadi kita akhirnya berkeluarga pun yang semakin kualitasnya semakin baik. Nah, berpoligami pun juga membuat kualitas diri kita dan kualitas kita berkeluarga jauh lebih baik. Itu. Jadi bukan soal berpoligami atau tidak, tapi bagaimana mengembangkan cinta dan kasih
Nanti karmanya membawa kemana, ya biarkan Tuhan yang menuntun. Gitu loh. Kita nggak usah banyak pikir alasannya, karena sesuatu yang dipikirkan banyak alasan itu ya tentu dorongannya bukan dorongan hati. Dorongan hati itu tanpa alasan, spontan, muncul secara alamiah. Bagaimana kita mensempurnakan isi dari pilihan-pilihan tersebut adalah dengan mengembangkan cinta dan kasih kita. Sehingga apapun nanti pilihannya adalah sebuah pilihan-pilihan mengindahkan kita dan mengindahkan semua makhluk. Itu. Dan kenyataannya kita nggak bisa ya membuat satu pilihan itu sempurna. Semua orang, setiap pilihan ada ketidaksempurnaan. Di dalam keindahan ada ketidakindahan. Di dalam ketidakindahan ada keindahan. Itu terwujud di dalam semua pilihan-pilihan kita, apapun pilihan yang terbaik. Itu loh. Di dalam makanan yang enak, di dalam makanan yang restoran yang indah, terdapat pengorbanan para chef yang keringatan, meninggalkan waktu buat keluarganya, hewan-hewan yang mau mati untuk jadi santapan kita. Di balik keindahan itu, di balik rumah yang indah, ada rumah kayu yang indah, ada pohon-pohon yang ditebang, hutan yang botak. Jadi selalu ada. Gitu, ya. Dan kebahagiaan, rasa bahagia, rasa nyaman itu yang tentu tidak ada yang kekal. Semua itu pun harus kita sadari, ya. Kebahagiaan saat berpoligami itu tidak kekal, kebahagiaan saat tidak berpoligami itu tidak kekal. Mau single atau tidak single tidak kekal, semua kebahagiaan. Itu harus kita sadari. Gitu. Dan kita tidak boleh menghakimi pilihan orang. Kenapa? Karena setiap orang punya perjalanan yang masing-masing. Setiap orang punya PR-nya masing-masing. Kita PR-nya, ada orang yang PR-nya sahabat kita tentang Tuhan mau menempa kita lewat relationship. Seperti tadi berpoligami atau tidak. Ada orang yang enggak. Dia enggak punya, gue nggak pengen gitu loh, gue nggak ada dorongan seperti itu. Bukan berarti saya lebih kuat daripada dia imannya, ya enggak gitu loh. Kebetulan cara Tuhan menempa kita itu dengan jalan yang berbeda gitu. Teman-teman tidak lebih kuat dari dia imannya, karena ujian kita beda. Dia ujiannya berpasangan, kita ujiannya misalnya dengan finansial gitu loh. Kita ujiannya dengan kesehatan, kita ujiannya dengan kelemahatan kita, dengan kekuasaan. Jadi berbeda-beda, jadi nggak bisa disamakan gitu loh. Cara Tuhan menempa kita, cara Tuhan untuk memanggil kita untuk mengenal dia itu berbeda-beda. Gitu ya teman-teman, jadi ini jawabannya. Dan jawaban tambahannya, bagaimana cara kita bisa akhirnya memutuskan pilihan itu. Saya pribadi, ini jawaban saya pribadi. Baiknya adalah ya, misalkan kita mau memutuskan keputusan penting itu ya, tadi berpoligami itu ya, tahun ini. Tunda 1 tahun atau 2 tahun. Dan izinkan 1-2 tahun ini, saya mau menempa diri, berlatih, memperluas cinta dan kasih hati kita, dan membuat kebijaksanaan kita dan pandangan kita semakin jernih. Kita lihat. Apakah keputusan kita saat ini dengan nanti tahun depan bisa sama? Ya, nanti akan ada sesuatu yang berbeda kita menempa. Mungkin pilihannya sama, tapi cara pandang yang berbeda. Ya, pilihannya adalah pilihan yang membuat pilihan itu menjadi indah, apapun pilihan itu nanti. Oke, itu sedikit sharing dari saya. Semoga memberkahi teman-teman. Silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan, setiap pertanyaan teman-teman akan saya bahas di video-video berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan share video ini kalau menurut teman-teman video ini bisa memberkahi banyak orang, bermanfaat buat banyak orang. Teman-teman share dan jangan lupa subscribe. Namaste, sampai jumpa kembali.